sekalipun Tuhan tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau ada dalam setiap rumah-rumah kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami tahu Tuhan ada. Tuhan melawat kami Tuhan. Kami disegarkan, kami dikuatkan dalam hadirat-Mu. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan kami diperbaharui. Di dalam nama Yesus, ambil alih dari awal pertengahan hingga akhir acara ini. Dalam nama Yesus, teman-teman kami Tuhan, dan mereka juga boleh bergabung bersama dengan kami. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sakit, bahkan ada di rumah sakit. Kami percaya saat ini mengalami lawatan Tuhan. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada sukacita. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari sembah Dia. Yesus, karya-Mu yang terbesar selamatkan kami. Haleluya. Di atas kayu salib-Mu tebus dosa kami. Kau angkat sakit kami. Haleluya. Oleh biur-biur-Mu kami sembuh. Haleluya. Segala kutuk yang seharusnya menimpa kami telah Kau pikul di atas kayu salib, dan Kau berkata sudah selesai. Oh haleluya. Betapa olahraga-Nya. Kau tebus kami Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu yang tercurah. Haleluya. Di atas kayu salib Kau bebaskan kami. Haleluya. Maut tidak lagi berkuasa atas kami. Oh haleluya. Segala kutuk penyakit, kutuk kekurangan tidak lagi berkuasa atas kami. Kami dibebaskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Ucapan syukur keluar dari hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Sekali lagi kita katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
hamba-hambanya yang bertugas. Baik, langsung ya Pak ya, Johannes ya. Baik, saya akan mulai dengan mengajak Bapak Ibu sekali lagi berdoa untuk kesempatan kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk mengucap syukur. Bapak, terima kasih kami telah bersama-sama saat sore hari ini. Tidak ada seorang pun yang secara kebetulan dapat bersama-sama. Dalam situasi, keadaan apapun yang sudah kami lewati, kami mau katakan kami bersyukur detik ini juga. Kami ada sebagaimana kami ada. Dan Engkau telah menjadi penolong dan menjadi Tuhan Juru Selamat dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih buat setiap kami semua Bapak. Buat hamba-Mu Ibu Ria Barus yang baru saja melayani kami. Pak Johannes yang mempersiapkan acara ini Tuhan. Dan Pak Komingguan yang masih mengurus keluarga juga Bapak. Kami bersyukur untuk Ibu Grace Mel Tuhan yang hari ini dapat kembali kami melihat dengan keadaan yang sehat ya Bapak. Untuk Pak Dr. Jane Tando ya Bapak. Kami bersyukur kami dapat bersama-sama Ibu Adeline juga ya Tuhan dan Pak Paul di Belanda dan kami disatukan dalam satu kasih Tuhan untuk dapat merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa syukur kami di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang bisa bersama-sama kembali. Ya, saya ingin berbagi dulu satu pujian karena saya senang memuji, menyembah Tuhan, dan tadi sudah juga diberkati lewat pelayanan Bu Ria Barus, dan saya percaya hadirat Tuhan yang memenuhi kita, membawa kita di dalam satu sukacita yang baru hari ini. Haleluya. Ada satu pujian yang saya ingin ajak kita sama-sama nyanyikan. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu ya, kalau kita bisa. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus
berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas keluargaku, berserah penuh. Oh, kami berserah. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas Indonesia, berserah penuh. Engkaulah Amin. Amin. Ya, pujian ini memang sebenarnya manfaat buat kita bersama-sama untuk eh, mengikrarkan setiap hari bahwa kita ingin menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan kita, tapi menjadi bagian kehidupan kita yang mengubah hidup pribadi kita dan juga berdampak bagi setiap orang di sekitar kita. Dan saat ini saya ingin bagikan satu tema eh, yang berkaitan dengan satu kegelisahan sebenarnya dari apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa. Saya sangat percaya bahwa family ministry yang telah bertekun sejauh ini dari sejak COVID dan sampai hari ini masih terus bertekun. Saya sangat percaya bahwa ini sudah menjadi bagian berkat bagi banyak orang, berkat bagi bangsa. Dan itu sebabnya saya percaya sekali bahwa sore hari ini, kalau kita dapat mengambil satu topik tema ini, yaitu satu istilah sih yang saya dapatkan dari Gen Z hari-hari ini ya. Ada banyak sekali topik ini atau uh, uh, banyak video tentang topik ini yang dimainkan oleh anak-anak Gen Z untuk menggambarkan mereka itu pengennya main aman, play safe. Untuk apa, saudara? Mereka ternyata gunakan hashtag atau juga topik ini untuk mereka bisa eh, meng- membawa suatu ini berkaitan dengan relasi, hubungan hubungan mereka dengan seseorang, artinya juga dengan pasangannya, pacarnya. Jadi maksudnya main aman ini, play safe adalah mereka bisa pacaran, tapi mereka tidak ingin diketahui orang. Jadi mainnya main main aman aja. Jadi eh, kayaknya temennya biasa-biasa aja, padahal mereka pacaran seperti itu. Lalu timbul pro kontra, positif negatif. Ada yang berkata, oh ya enak aja ya. Akhirnya kalau main aman bisa punya banyak pasangan, bisa punya orang pasangan lain, bisa berselingkuh begitu ya, main aman. Tapi juga salah satu hal yang positif juga bahwa kadangkala di media sosial ketika kita juga mengekspos diri kita, pasangan kita, bahkan keluarga kita, itu juga bukan hal yang
yang biasa. Kadang-kadang itu menimbulkan bahaya karena ketika kita menjadi orang yang menjadi public figure, maka orang-orang di sekitar kita itu akan menjadi sasaran tembak dari media sosial tentang apa saja. Jadi banyak para public figure mengamankan keluarganya dengan cara tidak mengekspos mereka, baik anak maupun pasangannya, sehingga ya ada istilah kembali main aman. Nah, dalam Filipi 3 ayat yang ke-16, tapi saya akan bacakan beberapa ayat yang ada, saudara. Di sini saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-13. Rasul Paulus mengingatkan demikian di dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Yang apa saudara tangkap ini kita bisa lihat ayat-ayat sebelumnya bahwa Paulus menyampaikan bahwa apa yang menjadi visi pelayanannya, pekerjaannya semua, dia kejar terus. Tapi kemudian dia berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mau mengingatkan bahwa dirinya dengan sekuat tenaga, pikiran, dan semua daya hidupnya dia persembahkan untuk Tuhan. Bertekun. Juga saya percaya juga sampai hari ini kalau kita bertekun bersama-sama, itu bagian di mana kita bisa mengaminkan ayat ini. Tuhan, aku juga melakukan ini bukan untuk apa-apa. Aku duduk diam dalam Zoom setiap hari di Family Ministry. Aku hanya ingin mendengar kebenaran firman dan memberi makan buat rohku supaya aku dapat mengerjakan banyak hal dalam hidupku. Sehingga ketika aku mengalami sesuatu firman Tuhan menjadi kekuatanku. Saudara, ini kita kerjakan juga sebagaimana Rasul Paulus. Ayat 15 dikatakan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Sempurna artinya kita sudah disempurnakan di dalam Kristus Yesus, dilayakkan segala situasi apapun, tidak membatalkan saudara apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, ayat natsnya saya ambil dari ayat 16 ini. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, pengertiannya buat saya adalah bahwa kita nggak boleh main aman dalam hidup kita. Kita nggak bisa lagi main aman. Main aman itu apa, saudara, dalam pengertiannya? Kita puas dengan keadaan kita. Ya, nanti kita akan dapat penjelasan tentang main aman ini yang berkaitan juga dengan satu hal yang kita bisa sama-sama pahami adalah bahwa ini tadi Filipi 13, saudara, Bapak Ibu bisa screenshot juga boleh. Tapi ayat tadi kita sudah baca bersama-sama. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita hari ini, hari yang kemarin kita lewati, mungkin ada bengkok-bengkoknya, Tuhan sudah luruskan jalan kita, dan di depan masih ada jalan, di mana ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Lalu dari main aman ini, saudara, saya menangkap satu hal yang berkaitan di dalamnya tidak bisa terlepas adalah berkaitan dengan zona nyaman. Jadi aman. Ketika kita sudah merasa nyaman, kita merasa aman. Nyaman dalam ukuran, dalam kacamata kita mungkin berbeda-beda. Tetapi itu menjadi bagian di mana kita mau pertahankan situasi itu. Situasi rasa aman kita mau pertahankan. Dan seringkali kita tidak mau beranjak dari posisi itu, saudara ya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan ini, saudara ya. Zona nyaman ini berkaitan dengan
kenyamanan ya, yang ternyata eh, bisa menjadi jerat ya, menjadi jerat saudara, menjadi perangkap mengurung kita. Mengapa saudara? Karena biasanya kenyamanan itu hanya berbicara di dalam soal daging kita, dalam jiwa kita. Kalau tubuh kita udah enak, udah nggak usah macam-macam lagi. Kita sudah rasakan pikiran kita tenang, seluruh keinginan kita sudah kita batasi, saudara. Perasaan kita pun sudah dipuaskan dengan apa yang ada. Akhirnya kita nggak mau bergerak lagi dari satu usaha yang Pak Johannes kerjakan, saudara. Saya percaya Pak Johannes bertekun di dalamnya, tidak pernah juga berhenti, dan juga pasti membayangkan bahwa ada hal-hal yang ingin dikembangkan. Bukan sekedar apa yang ada, Pak Johannes sudah mulai mempersiapkan yang di Jawa Timur dengan satu satu hal yang saya percaya tidak mau ada di dalam zona nyaman, dan itu keluar akan menghadapi berbagai macam masalah. Yang berikut dikatakan merasa puas. Sudah puas, sudah cukup, sudah maksimal lah apa yang aku kerjakan. Posisinya udah pas nih, gak usah diubah-ubah lagi. Ya, kita puas. Kadang sebagai hamba Tuhan dalam penggembalaan kita puas. Kalau saya biarkan rasa puas, saya akan tetap ada di Sumatera. Saya sudah mengembalakan di beberapa tempat juga dalam gereja sinode kami, dan merintis beberapa gereja juga, lalu mengembalakan secara penuh di dua kota, di Padang dan di Jambi. Lalu kemudian sesuatu hari rasanya ada hal yang saya rasanya pelayanan berjalan biasa, rutinitas ada, tetapi ada satu gejolak di mana saya merasa harus lakukan lagi satu sukacita untuk tidak dibatasi dengan tembok. Saya merasa saya lebih kuat di hal misi. Itu sebabnya saya menangkap satu kerinduan batin saya untuk saya melangkah lebih lagi. Akhirnya saya punya catatan juga, dan kami sepakat juga dengan istri bahwa anak-anak yang sudah ada di Jawa, kami masih di Sumatera, dan kami juga tidak mau anak-anak kami tanpa pengawasan atau juga tanpa pendampingan selama mereka kuliah di Jakarta. Lalu kami juga bersepakat kita harus ke Jakarta. Lalu dalam sebuah proses, saya belum sampai ke Jakarta, saya harus kembali ke kota asal kami di Semarang. Kemudian di sana juga tetap melakukan misi, pelayanan misi, sampai ada satu gereja dalam 3 tahun saya ada di sana. Kami sempat bersama dua teman saya ada membangun kembali satu gereja lokal dari sinode kami. Dan itu saya tetap saja ada sebuah dorongan untuk ada di Jakarta bersama, kumpul bersama anak-anak, dan dengan sukacita dapat melakukan lebih banyak bersama-sama. Dan ini saya merasa bahwa ini sebuah dorongan secara pribadi buat saya untuk saya keluar dari rasa nyaman yang sebenarnya sudah Tuhan berikan lewat banyak hal di dalam uh, buah-buah pelayanan yang ada. Tapi saya tunduk kepada keinginan Tuhan, roh yang saya percaya menuntun saya sampai hari ini ada di sini. Dan ini yang saya katakan bahwa kadang-kadang bisa menjadi jerat, lalu kita sudah puas dengan posisi kita. Banyak gembala sidang juga yang sudah puas. Dan ketika ada jemaat yang secara terbuka membuat otokritik, artinya juga ingin melihat gerejanya maju, ingin melihat perkembangan kepemimpinan, lalu mengusulkan sesuatu, lalu mengusulkan hal-hal lain dalam pelayanan. Pak Gembala, coba ini kita perkembangkan begini, perkembangan begini. Kita sudah melihat banyak anak-anak muda mulai datang. Kita harus tangkap setiap mereka, kita persiapkan mereka. Dan ada banyak orang tidak siap. Sehingga, sudah cukup. Cukup yang kita sudah cukup begini. Artinya bukan karena apa-apa, tetapi karena eh, seringkali karena memang tidak berani untuk memperluas wawasan, memperluas eh, wadah pelayanannya. Nah, inilah yang saya anggap main aman, saudara. Ada banyak kita menghindari konflik juga di dalam gereja untuk kita main aman aja. Sudahlah,
Anggap aja ini. Udahlah, ampuni saja, tenang saja. Kita nggak bisa secara konfrontatif untuk menyelesaikan dari dalam kebenaran Tuhan, karena kita ingin aman saja, main aman. Nah, ketika itu potensi dan kreativitas kita bisa berhenti, saudara. Lalu tidak ada lagi hal-hal yang positif, yang produktif, saudara, yang dapat kita hasilkan. Responsif sudah, kepekaan itu sudah mulai tumpul, saudara. Mulai tumpul bahwa mungkin dalam hal bisnis juga, di dalam hal kita sebagai pendidik atau juga di dunia pendidikan, saudara, kita mungkin juga sedang mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi kemudian ketika kita mulai merasa nyaman, kok tidak ada lagi sesuatu yang baru yang kita bisa terima. Dan kita nggak peka juga terhadap keinginan roh. Itu begitu banyak hal yang dapat kita buatkan contoh, saudara. Kita takut ada resiko, ya, ada perubahan, dan perubahan itu akan membuat sebuah resiko. Akhirnya tidak ada pertumbuhan, ya, dalam zona nyaman. Sebaliknya, tidak ada kenyamanan dalam saat bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Tidak ada kenyamanan sesungguhnya di dalam saat pertumbuhan. Karena dalam bertumbuh itu semuanya bergerak dan ada rasa sakit ketika kita bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari contoh Alkitab, ada banyak, ya Bapak Ibu, kita dapat bisa catat banyak hal, siapa saja di dalam Alkitab yang pada akhirnya dengan suka rela, dengan berani juga mengambil langkah keluar dari rasa aman ini, lalu pergi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya kita semua bisa mencari ayatnya dengan mudah. Bagaimana Abraham disuruh pergi tanpa tahu kemana. Bukan dia sendiri, tapi dia bersama seluruh keluarganya. Dan semua harta dan semua bujangnya dia bawa semua untuk pergi ke satu tempat yang dia tidak diberitahu kemana. Dan Abraham lakukan. Abraham juga begitu banyak sehingga kita dapat menyebutnya Bapak orang beriman, saudara. Karena begitu banyak hal yang dia teladankan untuk menunjukkan bahwa Abraham berani melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dengan siap menanggung resiko apapun juga. Dan itu terbukti, yang puncaknya adalah ketika Tuhan menyuruh mempersembahkan anak yang barusan dia terima. Anak dari uh, istrinya yang sah, saudara, Sarah. Dan itu pun Abraham berani mengambil resiko, saudara, untuk mempersembahkannya di hadapan Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Musa, saudara. Musa kita lihat dia tidak secara kebetulan dia terancam dibunuh sebagai bayi orang Ibrani di Mesir. Lalu dicoba menyelamatkan dengan menghanyutkan di Sungai Nil. Siapa tangan yang mengatur sehingga bayi Musa yang ada di dalam perahu kecil itu bisa bisa dilihat dan berhadapan dengan ratu, sehingga timbul satu sukacita untuk mengambil Musa sebagai bayi untuk dirawat di istana Firaun, saudara. Siapa yang mengatur itu semua, saudara? Sehingga Musa pada akhirnya bertumbuh sebagai seorang dalam budaya Mesir, dalam tata cara kerajaan, dan tetapi darah Ibraninya terus bersuara, saudara. Dan Musa menyadari hal itu. Dan Musa mengambil kesempatan. Dan dia tidak tahan dengan dorongan batiniahnya. Dia keluar dari rasa nyaman itu. Dia rela menanggung segala hal. Dia mulai dengan membunuh tentara atau juga petugas yang menyiksa bangsanya, saudara. Dia nggak tahan. Lalu kemudian dia harus lari. Dia harus menyingkir dari kerajaan Serah. Tapi kemudian Tuhan juga mengajar, mendidik dia. Dia disuruh kembali lagi.
Dan itu satu resiko besar buat Musa. Dia harus kembali dan menjemput 2 sampai 3 juta bangsa Israel harus keluar dari Mesir, saudara. Ini bukan resiko yang kecil-kecil, saudara. Dan Musa yang dengan segala keberadaan yang terbatas, dia tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dia keluar dari rasa nyaman, dari zona rasa aman, dari zona nyamannya setelah dia keluar juga. Bagaimana dengan Yusuf? Kita juga percaya bahwa kita tahu cerita Yusuf ini, saudara. Kalau kita mulai kembangkan juga bagaimana Yusuf. Yusuf itu diberikan karunia mimpi sejak kecil. Lalu dia ceritakan dalam kepolosannya, dia ceritakan. Dia tidak sadar bahwa mimpinya itu sungguh-sungguh membuat saudara-saudaranya marah, tersinggung. Dan tapi dia tetap mengungkapkan apa yang dia dapat dari mimpi itu yang ternyata dari Tuhan sendiri untuk menggambarkan masa depannya. Dan Yusuf pada akhirnya harus dijual juga, saudara. Dijual, kemudian Yusuf akhirnya dibawa ke dalam perbudakan, saudara. Dan Yusuf tetap saja mengikuti apa yang menjadi dorongan untuk dia tidak segan-segan keluar dari rasa aman. Ketika dia eh, masuk dalam penjara, dia juga diberikan mimpi. Dan kemudian Yusuf benar-benar dapat pada akhirnya sampai kepada posisi di mana dia menjadi orang yang berpengaruh, bahkan orang kedua setelah raja. Ini sesuatu yang kita bisa renungkan kembali. Abraham, Musa, Yusuf, lalu Paulus. Dan Paulus ini saya percaya kita bisa melihatnya sebagai bagian di mana kita dapat mengucap syukur antara kita dan Paulus tidak jauh berbeda, saudara. Ya, bahkan sama-sama di dalam satu kasih karunia, hidup di masa yang sama, yaitu masa anugerah dan kasih karunia Allah melalui pertolongan Roh Kudus, melalui pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan kepada manusia, dan Roh Allah sendiri dapat berdiam di dalam manusia. Di dalam diri Paulus, dan Paulus menjadi satu contoh yang dapat kita lihat gambaran cerita pelayanannya yang begitu luar biasa, saudara. Kita bisa lihat begitu banyak kesaksian Paulus bagaimana dia rela untuk menerima semua resiko ketika dia keluar dari rasa aman. Dia sudah menjadi murid dari rabi terbesar terkenal pada saat itu, Gamaliel, dan itu menjadi suatu privilege, suatu kebanggaan. Dia juga dipercaya untuk memimpin orang-orang yang mengejar orang-orang Kristen, dan dia menjadi pemimpin yang ditakuti dan dituruti, saudara, apa yang dia katakan. Lalu dia ketika pertemuan pribadinya dengan Tuhan Yesus sendiri mengubah semuanya. Tapi saya percaya dia tidak dengan serta-merta eh, dia langsung, saudara. Ada sebuah proses di mana dia harus kehilangan penglihatannya juga. Dia harus eh, seperti sembunyi-sembunyi. Dia tidak diterima oleh rasul-rasul yang lain karena keberadaannya masa lalu. Soalnya ini banyak sekali resiko-resiko yang ketika seseorang harus berani meninggalkan rasa aman itu dan keluar dari zona nyamannya, masuk ke dalam sebuah perjuangan iman, perjuangan kasih. Saya yang terkasih, ini yang dialami dapat kita lihat dari banyak uh, kebenaran firman di mana uh, murid-murid Tuhan uh, dapat memberikan sebuah contoh buat kita. Saya ingin lanjut dengan ayat-ayat ini, di mana main aman ini ada beberapa ayat yang saya dapatkan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-28. Di sana dikatakan bahwa eh, dari ayat ini kita bisa membaca Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya, dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ada banyak ketakutan orang. Ketakutan paling utama adalah kematian, saudara. Ketika seseorang uh, memikirkan resikonya ketika kita keluar dari zona nyaman, dari rasa aman kita, lalu mengerjakan kehendak Allah, dan resikonya adalah nyawa, maka kita akan berpikir banyak, saudara. Ya, berpikir banyak dan mulai akan dipenuhi dengan rasa takut. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Bahkan kalau nyawamu pun akan menjadi taruhan atau menjadi korban di dalamnya. Jangan takut karena kamu tidak akan kemana-mana. Kamu akan bersama-sama di dalam Firdaus. Orang mungkin telah berhasil merasa membunuh seorang hamba Tuhan. Membunuh eh, murid Tuhan. Dia pikir semua akan selesai. Tapi ternyata sejak murid-murid pertama sampai detik hari ini, saudara, pekerjaan Tuhan tidak selesai. Banyak orang yang telah menjadi martir terbunuh, bahkan sampai hari-hari ini. Saat kita di dalam Zoom ini, saya percaya ada peristiwa-peristiwa orang-orang mati juga, saudara. Martir juga. Saya percaya itu bisa terjadi. Ada dalam detik ini juga. Lalu ada yang takut dengan penderitaan dan penganiayaan di dalam 2 Timotius 3. Saya bacakan juga Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya, saudara. Kita bersyukur kita belum sampai kepada sebuah penganiayaan-penganiayaan ya yang secara global atau lokal terjadi, saudara ya. Yang sering terjadi persekusi atas gereja lokal, lalu kemudian diviralkan, berhenti, ada perdamaian, mungkin pelayanan berlanjut lagi, tidak ada yang dibunuh, saudara. Tapi ada juga yang dibunuh. Pada saat saya pertama tahun 94 masuk ke Kota Padang, saya dikagetkan juga bahwa teman saya dari GPDI, saudara, terbunuh. Masih muda sekali, orang Manado. Masih muda sekali. Lalu menjadi berita duka buat gereja di Kota Padang saat itu. Dan kalau dalam masalah kematian, beberapa hamba Tuhan yang saya tahu eh, banyak mengalami di daerah-daerah yang cukup keras ini. Lalu yang ketiga adalah takut akan ketidakpastian masa depan. Ini ayat yang terkenal yang kita selalu pegang di Yeremia 29 ayat yang ke-11, saudara ya. Dikatakan apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu pasti tentang kamu. Aku yang menciptakan kamu. Aku yang memilih kamu bahkan sebelum dunia dijadikan. Aku yang telah menetapkan kamu. Aku yang telah berkata bahwa kamu anakku. Kamu ada di dalam tanganku. Sebagaimana di Yohanes 10 ayat 28. Bahwa Allah memegang kehidupan kita di dalam tangannya. Tidak ada yang dapat merebut kehidupan kita dari tangan Allah. Dan Allah juga disebutkan sebagai Yehova Jireh yang menyediakan segala keperluan kita. Di Yeremia ini dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku sudah punya planning mengenai kamu, tidak ada plan B. Apa yang aku sudah rancangkan pasti terjadi atas kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalaupun mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, firman-Nya berkata bahwa Allah memang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Saya selalu senang dengan pernyataan ini tentang hari depan, saudara. Kalau kita berpikir bagaimana hari depan, saudara, ya, bagaimana kondisi kita, saya akan terus mengumandangkan ini, saudara, bahwa kita ada. Kita itu tidak sekedar ada, saudara.
kita ada di Indonesia, maka apapun yang terjadi, goncangan apapun yang sedang terjadi di tengah bangsa kita ini, adalah menjadi bagian hidup kita, saudara. Menjadi bagian hidup kita. Tentang kesejahteraan yang di Yeremia 29 tadi, juga dikatakan bersama-sama kita dengar bahwa Tuhan berkata, usahakan kesejahteraan kota. Mulai dari kota, usahakan. Sesuatu perintah, saudara. Dalam terjemahan aslinya menjadi suatu kata perintah yang lebih kuat dari apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Usahakan, kerjakan kesejahteraan atas kota. Itu juga bisa berbicara tentang atas bangsa di mana kamu ada, di mana engkau ada. Dan ketika kita ada, kita baru sadar juga bahwa kita selalu harus sadar juga bahwa kita ada ini. Menjadi suku Batak, suku Manado, suku Nias, suku Jawa, suku Sunda. Kita lahir di mana kita lahir hari ini bukan atas rancangan kita, tapi Tuhan sendiri menetapkan dengan pasti, saudara. Ketika menjadi percaya kita tahu persis, kenapa saya jadi orang Jawa campur Manado, Sangir ini. Mengapa saya harus lahir di Sumatera? Mengapa saya ada di sini? Mengapa saya menjadi bagian ini? Kita tahu, saudara, bahwa Tuhan sendiri yang telah merancang kehidupan kita. Sehingga kalau kita ada sebagai menjadi warga negara Indonesia, tidak ada yang kebetulan, saudara. Itu yang saya ingin selalu mengajak kepada setiap hamba-hamba Tuhan untuk terus berdoa atau juga menangisi atau juga melakukan sesuatu yang dapat menjadi berdampak bagi bangsa ini, bagi negeri kita, sekitar saja, saudara. Kota kita atau sekitar daerah yang terkecil di lingkupan kita, saudara. Dan dalam goncangan inilah, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan bagaimana nanti ketika ada goncangan. Saya ingin bagikan banyak hal tentang keadaan bangsa, saudara. Hari ini saja demo terjadi di depan istana, eh, dan demo yang semakin besar di kota-kota oleh siapa, saudara? Oleh mahasiswa. Dan banyak pengamat-pengamat politik juga yang memprihatinkan atau juga mulai mewaspadai jangan-jangan akan terulang hal-hal yang kerusuhan-kerusuhan besar terjadi ketika rakyat sudah tidak percaya atau tidak merasa puas. Saudara, apakah kita hanya sekedar mendengar dan melihat, lalu apa yang kita lakukan di dalamnya, saudara? Dan semua hal yang terjadi, ada hashtag, ya, ada trending topik, anak-anak Gen Z mulai saling mempengaruhi satu dengan yang lain dengan mengumandangkan hashtag kabur aja dulu. Anak-anak Gen Z, saudara, anak-anak muda yang sudah ada di luar negeri bersaksi bahwa lebih enak bekerja, lebih enak menjadi mahasiswa dan bekerja, penghasilan di luar negeri lebih baik. Kamu kalau merasa tertekan, merasa tidak nyaman lagi, tidak aman lagi, kabur aja dulu untuk bekerja di luar negeri. Lalu respon dari pemerintahan kita juga macam-macam, saudara, ya. Nah, inilah hal-hal yang kita akan lihat. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh lagi bagaimana goncangan yang sesungguhnya sedang dipersiapkan Tuhan, maka apakah kita masih bisa berbicara bahwa masa depan itu ada, bahwa Tuhan yang rancang itu memang ada, saudara? Dan apakah hari ini dengan segala situasi ini kita masih bisa percaya? Atau kita larut dengan situasi itu dengan juga berpikir hal-hal yang negatif, dan kita mulai menutup mulut kita. Kalaupun keluar bukan kata-kata positif, tetapi kata-kata negatif yang sama dengan orang dunia. Saudara, yang saya percaya itu bukan yang Tuhan kehendaki. Saudara, bagaimana bonus demografi, yaitu orang yang usianya produktif, yang ada di tengah bangsa kita ini sedang ada ledakan, ada lonjakan, saudara. Yang usianya itu usia produktif, saudara, itu akan ada 60% di sekitar dari 280-an juta eh, jumlah rakyat Indonesia, 60% lebih itu adalah orang-orang yang produktif. Dan sedangkan saat-saat ini dengan segala situasi, begitu banyak PHK terjadi, begitu banyak hal-hal yang terjadi sampai kemudian orang susah mencari kerja. Itu sebabnya anak-anak muda membuat hashtag kabur aja dulu. Sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya. Tapi itulah fakta, saudara.
Nah, apakah goncangan-goncangan ini yang ada di depan kita? Kita siap. Dan kalau kita juga berpikir belum belum dapat menangkap eh, situasi ini, saudara. Coba bayangkan apa yang akan terjadi dengan anak dan cucu kita nantinya. Anak dan Iya, cucu gimana kita 5 tahun 10 ke tahun depan, yang akan masuk. 2030. Dan kemudian eh, sampai 2045 yang kita doakan sebagai tahun emas. Nah, apakah kita siap? Untuk siap, saudara, ada beberapa hal ini yang saya ingin sampaikan. Tetap kabarkan kabar baik. Tetap kabarkan kabar baik. Saya selalu mengambil Amsal itu yang berkata, hidup dan mati manusia dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Apa yang kita gemakan, saudara? Yang kita gemakan bukan sekedar perkataan positif, saudara. Tetapi di dalam Roma 1 ayat 16 ini dikatakan, adalah Injil yang kita sebarkan. Injil yang kita gemakan. Kabar baik yang kita gemakan. Sebagaimana ditulis, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara. Dan ini kabar baik, saudara. Markus 8 ayat 38 paralelnya dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ada kewajiban buat kita memberitakan Injil, saudara. Tetap menyampaikan kabar baik itu, saudara, di tengah situasi apapun. Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak menyampaikan kabar Injil. Matilah aku kalau tidak bisa menyampaikan kabar Injil. Itu sebuah keberanian atau juga suatu kondisi di mana orang berani melepaskan rasa amannya keluar dari zona nyaman dalam hidupnya. Yang kedua, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan, izin bacakan, saudara, saya akan segera akhiri. 8 sampai 10 berkata demikian. Dalam segala hal, ini Rasul Paulus katakan, kami ditindas namun tidak terjepit. Ini bukti-bukti penyertaan Tuhan. Ditindas tidak terjepit. Kami habis akal. Bagaimana ini perkembangan gereja? Bagaimana ini pembangunan gedung gereja kita ini? Kami habis akal, namun tidak putus asa. Bagaimana sekolah anak-anak ke depan? Bagaimana pendidikan anak-anak ini? Tidak putus asa, walaupun kehabisan akal. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Paulus berkata demikian, saudara. Yohanes 15 ayat 16. Kita juga diminta, kita juga dibawa oleh kebenaran firman Tuhan untuk merenungkan bahwa kita dipilih, bukan kita yang memilih. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi. Pergi berkata keluar dari rasa aman kita. Dari zona nyaman kita. Pergi dan menghasilkan buah. Dengan langkah pergi, ada satu kepastian Tuhan katakan dalam penyertaannya kita akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Di Yohanes 15 ayat 16, saudara. Kita ingat lagi. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan semua ini akan dihiburkan dengan buah-buah kita. Tapi kita nggak puas. Apa yang sudah kita dapatkan bukan berhenti hari ini di sini, tapi kita mau tetap menghasilkan buah, kembali menghasilkan buah. Tetap jaga semangat dan semangat juang karena suatu hari yang ditambahkan bertambah pula rahmatnya. Filipi 3, tadi kita sudah baca Filipi 3, saudara, tapi kita belum membacanya di dalam ayat yang ke-14, 13 dan 14, saya bacakan, saudara. Dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan ialah aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tadi kita sudah baca ya. Lalu tetap ayunkan langkah iman dan suarakan kebenaran. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, saya bacakan ayat ini. Ada banyak ayat sore ini, tapi saya percaya kita semua akan uh, dapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan. Ayat Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 berkata demikian. Karena iman Abraham taat.
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Allah membangun hidup kita, membangun semua infrastruktur, apa yang kita butuhkan dipersiapkan di dalam Dia. Karena itu kita tetap ayunkan langkah ke depan untuk kita mencapai hal-hal yang lebih lagi. Dalam satu ayat ini terakhir, Kidung Agung, saya senang ayat ini. Kidung Agung 2 ayat yang ke-14, ini ayat yang terakhir, dikatakan merpatiku. Ini pujian Tuhan kepada jemaat, kepada mempelainya, yaitu kita semua. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu. Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman, rempah-rempah. Ada interaksi, ada komunikasi, ada intimasi antara kita dengan Tuhan di sepanjang langkah kita. Dan Tuhan mengatakan, tampilkan wajahmu, tunjukkan wajahmu, sebab elok wajahmu, perdengarkan suaramu. Simpulan supaya kita jangan main aman, saudara, dengan membiarkan apa yang Tuhan eh, perkatakan dan dorong dalam diri kita. Siap hadapi resiko apapun di hari-hari ke depan, dengan tetap percaya dalam kesatuan, ada kuasa, lalu fokus kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Perkatakan bahwa seluruh masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan, bahwa kita akan bersama-sama melihat. Yang saya mau ajak Bapak Ibu, kita akan melihat anak dan cucu kita akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Dan terpujilah Tuhan melalui apa yang sudah kita dengar, dan firman ini kiranya menjadi rema bagi kita. Kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang setia bertekun sampai hari ini. Dan ini adalah sebuah pernyataan iman kami, Tuhan, bahwa di sini, di family ministry ini, Tuhan, waktu yang kami gunakan bersama-sama adalah investasi kehidupan kami, untuk kami dapat melihat bagaimana kami tetap bertumbuh di usaha kami yang lanjut sekalipun. Kami tetap punya semangat sukacita untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Bapak, terima kasih buat hamba-hambamu di sini, dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih bahwa kami semua dapat dengar, hamba yang menyampaikan pun dalam keterbatasan Bapak. Tapi Engkau layakkan dan Engkau perkenankan hari ini dapat ada bersama-sama dalam tubuh yang sehat, dapat berpikir, berbicara, dan merasakan kesatuan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Komingguan, yang sudah mengelola sampai hari ini, dan bersama teman-teman yang lain dengan setia dan bertekun, sebagai bukti bahwa mereka juga tetap berani untuk mengambil segala resiko untuk tetap bertekun melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih hambanya Pak Dodi Menat untuk firman-Nya dengan tema main aman atau di zona nyaman. Ya, Ibu Ria Barus bisa menyanyikan satu pujian, setelah itu nanti doa syafaat. Yang doa syafaat siapa ini ya? Karena Pak Joni kok nggak share hari ini saya lihat. Ada yang doa syafaat hari ini? Pak Opung atau siapa yang dapat pelayanan doa syafaat?
atau Ibu Grace atau Ibu Buana, saya juga tidak tahu ini karena tidak di-share di grup. Ya, boleh digantikan Bu Grace aja nanti doa syafaat Pak Johannes. Oh iya, ya Ibu Ria Baros bisa satu pujian, setelah itu nanti Ibu Grace doa syafaat, setelah Ibu Grace doa syafaat nanti mohon doa berkat dari Pak Dodi Menat. Ya, Oke, Pak. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kasih-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan. Ya, kita berdoa syafaat. Ya, kita bersyafaat saat ini. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur, terima kasih Bapa. Kau memelihara kami, Kau merawat kami hingga saat ini. Kami tidak kekurangan, justru sukacita kami Tuhan. Sungguh-sungguh ada dalam hidup ini. Bapak terima kasih, hanya Engkau yang setia merawat kami, hingga kami tidak kekurangan. Bahkan bukan hanya tubuh, roh kami Tuhan, jiwa kami Engkau penuhi dengan firman-Mu. Tuhan Yesus terima kasih, mampukan kami Tuhan. Setelah kami menerima firman ini, kami melakukannya dalam kehidupan kami. Keluar dari zona aman. Tuhan berikan roh keberanian buat kami untuk kami memberitakan kabar baik ini Tuhan. Kabar yang menyelamatkan, yang memberikan hidup kekal di akhir-akhir nanti Tuhan. Hidup bersama dengan Engkau Tuhan dalam kerajaan surga. Rumah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman ini berkuasa mengubah kami agar kami tidak ada di dalam zona aman, tapi kami juga berani untuk keluar dari zona aman untuk memberitakan kabar baik ini, kabar yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan firman ini dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Dodi Menat yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan, Engkau yang memilih dia menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu, membawa banyak jiwa. Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidupnya. Pelayanannya di tengah-tengah jemaat, di tengah jiwa-jiwa. Tuhan, bahkan keluarga. Tidak akan kurang Tuhan. Engkau akan urapi dia. Dia akan berjalan Tuhan dengan berani keluar dari zona aman menjadi teladan bagi kami semua Tuhan Yesus. Berkati Bapak Dodi Menar Tuhan. Dan Engkau Tuhan curahkan hikmat marifat-Mu baginya. Sehingga yang dia kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati keluarganya. Istri, anak, dan cucu Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Komingguan, Bapak Tuhan yang sudah membawa kami, Pak Hendra Winata yang menjagai family ministry ini. Berikan kepada mereka kesabaran Tuhan, agar mereka dengan rendah hati, sabar, boleh menggembalakan kami, family ministry ini Tuhan. Engkau melihat masuk dan keluarnya jemaat di tempat ini. Tapi kami percaya hamba-Mu yang sudah Engkau pilih, Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata, Tuhan, mereka dalam kelemahan dan kekurangan mereka, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Family ministry tetap ada sampai saat ini Tuhan. Setiap kami anggota keluarga family ministry juga Tuhan berkati. Hamba-Mu, Pak Pendeta Komingguan, Tuhan kuatkan. Pak Hendra Winata, Tuhan pulihkan. Kami percaya Engkau mempersiapkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan di family ministry ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Istri dari Pak Komingguan Tuhan yang saat ini dalam menghadapi operasi, kami percaya Tuhan, mereka semua itu alat dalam tangan-Mu yang menyembuhkan, memulihkan Engkau sendiri. Kuasa pemulihan ada dalam tangan-Mu. Dalam kuasa nama Yesus pasti ada pemulihan, kesembuhan, sempurna Tuhan. Kami serahkan Ibu Komingguan ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan Yesus dalam kehidupan para dokter maupun perawat yang menangani Ibu Komingguan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga dari family ministry ini, semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati Tuhan, mampukan kami melakukan firman yang diberitakan. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu itu bekerja di antara kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Tarik segala kuasa-kuasa yang membuat kami merasa aman. Tapi berikan roh keberanian Tuhan untuk kami menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun Engkau ingin tempatkan. Tuhan, berikan kami pengertian Tuhan, agar kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus, berkati juga pemerintahan kami, bangsa kami, Tuhan kami, family ministry akan menjadi tiang doa Tuhan. Berdoa bagi pemerintah, bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi bangsa kami agar banyak jiwa diselamatkan. Dan mereka Tuhan, pemimpin ini akan mempunyai roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Memimpin kami bangsa Indonesia. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertobatan boleh terjadi di Indonesia. Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mendapat panggilan-panggilan dan mereka menyerahkan dirinya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di Indonesia ini, bahkan di setiap tempat Tuhan, di bumi ini. Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini bekerja dengan urapan dan dengan kehendak yang Engkau inginkan Tuhan. Terjadi boleh bagi kami semua, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat hamba-hamba-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Berkati juga keluarga dari Ibu Misela yang saat ini berduka, Tuhan hiburkan. Kami percaya Tuhan yang pergi ke rumah Bapa, yang tinggal di bumi ini, Tuhan hiburkan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadilah pada kami semua satu sukacita, bersyukur senantiasa dalam segala perkara Tuhan. Kami serahkan family ministry ke dalam tangan-Mu. Pak Yohanes Sumarm saat ini memimpin ibadah kami, Tuhan juga berkati dia. Berkati Ibu Weni, istri dari Pak Yohanes maupun anaknya Nathan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segala-galanya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Yang tidak hadir pun Tuhan berkati. Biarlah firman sampai kepada mereka juga yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami, Tuhan kami, Bapa yang kekal. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berserahkan kepada Pak Dodi untuk memberkati. Mari kita akhiri dengan berkat Tuhan yang telah dan terus akan menyertai kehidupan kita. Mari angkat hati kita, wajah dan tangan kita terarah kepada kasih anugerah-Nya. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita yaitu Yesus Tuhan, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kita semua diberkati. Kita berkata, amin. Amin. Ya, terima kasih hambanya Pak Dodi yang telah menyampaikan firman. Juga Ibu Ria Baros yang telah menaikkan puji-pujian. Juga Ibu Grace yang menaikkan doa syafaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di sini karena saya kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Ini ada dokter ya. Dokter ibu atau siapa ini, Ibu Jen ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri atau menanggapi firman yang telah disampaikan hambanya. Ini baru pertama kali atau sudah beberapa kali ikut? Shalom. Shalom, Iya, shalom juga Pak Yohanes. ya shalom. Salam kenal Pak. Ya, saya sih sudah sering sih hadir, cuma baru kali ini juga bisa hadir. Beresin dulu Oh ya maaf karena saya nggak begitu perhatiin Pak. Iya. Saya temannya Pak Komingguan. Oh iya iya iya. Mungkin ini mau menanggapi firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya, silahkan. Saya rasa sih tidak perlu lagi ditanggapi karena semuanya sudah bagus dan lengkap. Jadi saya rasa ya sudah tidak perlulah ditambah. Tapi kalau ada yang lain ya silakan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya senang sekali dengan tema yang diangkat oleh Pak Dodi Menat ini ya.